Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Fajarudin dengan NIM 411211034. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil tes basic learning ya pada jaringan internet di SMK ACC Jakarta dengan judul Optimasi Quality of Service atau QoS pada jaringan internet SMK ACC. Adapun pokok pembahasannya yaitu pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, metode yang saya gunakan dalam QoS ini, dan kesimpulan. Latar belakang saya menjalankan QoS di SMK ACC ini adalah karena di sana perkembangan teknologi membutuhkan jaringan yang andal untuk pembelajaran. QoS penting agar jaringan tetap optimal meski jumlah pengguna meningkat. Tujuan dari CBL ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan QoS pada jaringan SMK ACC Jakarta melalui pendekatan Case Basic Learning atau CBL ya, agar dapat memahami pentingnya QoS dalam menjaga kualitas jaringan dan meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah teknis melalui studi kasus nyata. Metode yang saya gunakan pada CBL ini yaitu melibatkan analisis masalah QoS pada jaringan SMK ACC Jakarta. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan para staf jaringan di sana, dan studi literatur. Lalu dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan solusi berdasarkan teori terkait. Jadi adapun pengertian dan konsep dari quality of service sendiri adalah yaitu mengidentifikasi dan pemberian tanda paket data ditandai berdasarkan jenis lalu lintas untuk memudahkan prioritas dalam routing. Ada polishing and shaping. Polishing ini untuk membatasi jumlah lalu lintas, sedangkan shaping mengatur aliran data agar sesuai dengan kecepatannya yang diinginkan. Adapun antrean dan jadwal yaitu untuk menyusun paket ya, jadi paket disusun dan dikirim berdasarkan prioritasnya. Lalu pengaturan kemacetan, mengelola kemacetan dengan teknik service seperti WFQ dan LQ untuk mengelola paket saat kondisi padat. Adapun penerapan parameter quality of service yaitu latency, ada jitter, ada bandwidth, ada packet loss, dan ada throughput. Untuk latency sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. Jitter sendiri variasi waktu kedatangan paket data yang dapat menyebabkan gangguan pada aplikasi real time. Bandwidth ini yaitu kapasitas maksimum ya, yang disalurkan untuk pengiriman data. Nah, diukur berdasarkan BPS, MBPS atau GBPS. Di sini diukur dalam MBPS. Adapun paket loss yaitu persentase data yang hilang selama transmisi yang menyebabkan gangguan komunikasi. Nah, terakhir ada throughput. Throughput yaitu jumlah data yang berhasil diterima dalam satu waktu, mencerminkan performa aktual pada jaringan tersebut. Nah, di sini metodologi yang saya gunakan yaitu pengumpulan data, yang dimana saya wawancara dan observasi. Wawancara langsung dengan guru mengenai kebutuhan dan kendala penggunaan jaringan internet, dan observasi topologi jaringan kepada staf jaringan di sana. Nah, ini hasil dari proses dan analisisnya. Topologi jaringan di SMK ACC seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, next. Nah, pengembangan atau implementasinya yaitu di sini saya mengimplementasikan bandwidth management menggunakan metode PCQ pada router mikrotik yang sudah ada di jaringan. Jadi PCQ ini adalah singkatan dari per connection queue.
di mana mikrotik adalah metode manajemen antrian yang digunakan untuk membagi bandwidth secara merata atau sesuai urutan tertentunya di antara beberapa perangkat atau koneksi. Nah, ini jadi memungkinkan administrator jaringan untuk memastikan bahwa perangkat atau pengguna mendapatkan alokasi bandwidth yang adil bahkan dalam kondisi trafik yang tinggi. Jadi di sini nih di PCQ. Nah, kesimpulannya adalah dalam studi kasus quality of service atau QoS pada jaringan SMK-ACC ini menggunakan metode case basic learning. Kami memahami pentingnya QoS dalam menjaga kualitas jaringan. QoS ini berfungsi untuk mengelola pengiriman data dan memberikan prioritas pada lalu lintas tertentu, seperti suara dan video. Penerapan QoS memastikan aplikasi mendapatkan bandwidth yang cukup dan mengurangi keterlambatan paket, meskipun lalu lintas yang padat. Protokol seperti DeepServe, InterServe, dan CBWQ memungkinkan pengelolaan lalu lintas data yang lebih baik agar meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada persoalan case basic learning ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.